Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 17 September 2025, hari Rabu, yang dimana ini adalah minggu. Lebih tepatnya hari ini adalah hari yang penting untuk semua aset, karena nanti malam dini hari kita akan melihat yang namanya FOMC meeting ataupun interest rate decision sekaligus economic projection. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Jadi saya ingatkan sekali lagi bagi kalian yang ingin ikut webinar Golden Entry Batch 2 sudah dibuka lagi, yang dimana nanti kalian di sana bisa mendapatkan indikator gratis dan juga mendapatkan strategi bagaimana untuk scalping di gold dan termasuk di pair yang lain yang akan diadakan hari Jumat besok jam 19.00 WIB. Jadi yang ingin daftar bisa langsung cek link yang ada di pin komen di bawah, dan juga kalau ingin tanya-tanya dulu bisa langsung ke WhatsApp yang ada link di deskripsi di bawah. Oke, hari ini adalah hari yang penting ya. Sekali lagi, hari ini adalah hari yang penting. Jadi kemarin kalau kalian ada yang sempat ambil buy tipis ya pada saat news, itu kalian sebenarnya dapat buy di 85 ya. Dapat buy di 85, TP di 3.700. Dan ternyata kemarin di 3.700 itu ada profit taking ya. Kalian bisa lihat sendiri dari 3.703 sampai ke 3678 ya. Ini profit takingnya lumayan lah, 243 pip. Jadi kalau ada yang nge-sell di 3.700 ya kalian juga dapat lumayan. Tapi kalian bisa lihat di sini H1 tidak tutup di bawah 3685. Jadi ini H1 masih intact sebagai RBS yang lumayan valid. Oke, sekarang bagaimana ya? Kita nanti malam akan melihat yang namanya FOMC meeting. Tapi sebelum itu kemarin coba kita lihat ya. Kemarin kalau kita lihat dari retail sales itu ternyata meningkat retailnya. Berarti demand dari penjualan retail itu ternyata masih cukup tinggi, dari 0,6 tetap naik ke 0,6. Kemudian yang core-nya itu naik dari 0,4 ke 0,7. Ini berarti menandakan dampak tarifnya itu belum berasa sih ya. Dampak tarifnya belum berasa. Karena kemarin kalian bisa lihat sendiri juga kalau market pada saat news itu keluar ya, kalian bisa lihat news itu keluar, market itu dibawa turun ya, market dibawa turun kena 3685, kemudian marketnya terbang sampai all time high 3700 berapa ini kemarin ya, 3702,88. Jadi at least kemarin dampak negatif dari USD seharusnya membawa positif, tapi ternyata negatif ya, karena kalian bisa lihat sendiri gold itu malah awalnya turun tapi ujung-ujungnya ngebuat all time high sebelum terjadinya namanya aksi profit taking lumayan ke bawah ya. Nah, untuk hari ini secara news sebelum FOMC kita cuma ada kita nggak ada apa sih ya. Ini cuma ada nanti ada housing start diperkirakan akan turun, building permit juga akan stabil itulah. Nah, di sini nanti malam dini hari ini kan jam 2 WITA ya, berarti jam 1 WIB ini bakal ada yang namanya interest rate decision dan juga economic projection. Untuk nanti malam potong suku bunganya sudah di price in sebesar 97,7 ya. Ini nggak tahu nih kok tiba-tiba turun ya, padahal hari sebelumnya ini 99,7. Hampir 100% tuh kan, dan sekarang malah turun lagi ke 97,7. Ini saya reload ya. Nah, ini 97,7. Jadi otomatis kita akan melihat bagaimana nanti malam masalah dari FOMC ya. Jadi kalau FOMC nanti malam itu memberikan kita dampak yang gimana ya? Nah, diganti dulu. Memberikan dampak yang bisa dikatakan kurang bagus ya, ini marketnya bakal reaksi gila sih ya. Ini ya, jadi kalau semisalnya nanti malam nih ya pada saat yang pertama kejadian terparah yang paling sebenarnya tidak masuk akal jika semisalnya ini the Fed tidak potong suku bunga. Kalau ini nanti malam tidak potong suku bunga,
Gold dibanting semua yang ada USD-nya itu bakal drop, major pair bakal turun, Euro USD turun, kemudian GBP USD, AUD USD, NZD USD langsung otomatis turun. Ya, turun 100-200 pip itu sekejap mata itu bisa. Kalau semisalnya ini memang kalau FOMC tidak potong suku bunga ya kan, ya siapa tahu, walaupun chance-nya itu adalah tidak ada chance-nya sih ya. Ini kan 97,7 dan 2,3. Ini sudah pasti potong suku bunga. Tapi kalau tiba-tiba beliau ngide gitu kan, kita tidak ada potong suku bunga, tetap di 4,5%. Wah, itu marketnya ancur-ancuran gila sih. Kalian bakal melihat yang namanya gitu, bakal luar biasa sekali ya. Itu skenario yang rada tidak mungkin terjadi. Nah, skenario yang kedua juga rada tidak mungkin terjadi adalah jika semisalnya pemotongan suku bunga nanti adalah sebesar 50 basis poin, yaitu adalah di angka 3,75 sampai 4%. Maka market akan euforia gila-gilaan. Kalian bakal melihat gold di atas 3.750 bisa ya. Kemudian atau enggak Euro USD bisa hampir ke 1,2, GU bisa sampai 1,39. Pokoknya intinya kalau kayak XAU nih yang sangat sensitif dengan suku bunga, ini pasti 3.700 terbang ke atas bakal gampang sekali sih. Gampang banget ya. Kayak tadi saya bilang kalau misalnya itu adalah kejadian yang rada berat, karena sekali lagi untuk 50 basis poin itu hanya diperkirakan 2,3%. Ya sekali lagi ini memang ada chance-nya, cuman ya kalau tiba-tiba beliau sekali lagi ngide ya 50 basis point dipotong, wah itu marketnya wow luar biasa euforia gila-gilaan ya. Selain dari di sini kita akan juga melihat yang namanya economic projection. Jadi dari economic projection di sini nanti malam bahwa kita akan melihat bagaimana sikap dari FOMC sampai di kuartal keempat 2025. Ingat ya, projection di sini adalah untuk memberikan proyeksi ekonomi di Amerika sampai akhir tahun 2025. Berarti ini adalah proyeksi terakhir di tahun 2025 memasuki kuartal keempat di 2025. Kita akan melihat bagaimana apakah suku bunga bakal turun banyak, GDP seperti apa, kemudian tenaga kerja seperti apa, dan sebagainya. Kita akan lihat inflasi dan juga sebagainya. Kita akan lihat dari economic projection-nya. Nah, kemudian setelah 30 menit tersebut kita akan melihat yang namanya press con. Jadi press con di sini kita akan lihat bagaimana sikap dari Jerome Powell. Apakah beliau akan memberikan nada yang hawkish, netral, atau mungkin dovish. Selengkapnya nanti akan saya share di grup Discord bagian general ya. Jadi yang belum masuk Discord silakan masuk Discord dulu ya. Karena di sana akan saya share juga kemungkinan kira-kira pergerakan dari sikap dari Jerome Powell ya. Apakah lebih condong dominan untuk hawkish ataupun dovish atau mungkin netral dan sebagainya. Intinya sekarang yang bisa saya kasih tahu, saya kasih bocoran sedikit adalah market mengharapkan Jerome Powell itu adalah tetap berhati-hati tapi dalam kondisi yang cenderung dovish. Dovishnya tidak ekstrim ya. Jadi ibaratnya kalau ada parameter berapa persen, beliau ini adalah lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Sorry, kalau kita pakai kayak skala ya. Kayak skala dari sini adalah 0, di sini adalah 1, ini adalah minus 1 gitu kan misalnya. Yang kesini adalah hawkish, yang kesini adalah dovish misalnya ya. Jadi kalau dilihat beliau itu tidak sampai di minus 1, mungkin kayak di sini ya, di minus 0,5 atau minus 0,6 lah ya. Tidak sampai pure dovish sekali. Jadi menurut saya sih nanti malam beliau cenderung hati-hati tapi tetap ke arah yang dovish. Kalau yang hawkish saya rasa sih enggak sih ya. Seharusnya sih beliau kalau hawkish sepertinya sih enggak, cuman lebih ke arah dovish sih seharusnya ya. Itu sih ya. Jadi kalau dia dovish ya kalian tahulah kemana arah marketnya. Oke. Nah sekarang kalau kalian ada yang ingin trading di XAUUSD pada hari ini, sekali lagi kalian harap berhati-hati ya. Nah sekali lagi di sini marketnya itu masih dalam posisi adjustment. Entah ini bersiap untuk terbang, entah market bersiap untuk turun. Ini intinya kalian wajib hati-hati. Kalau kita lihat dari market structure sekarang, ini tidak akan saya hapus ya untuk area-area di sini karena ini masih sama soalnya.
Dari segi daily, kalau kita lihat, kita mendapatkan daily close di atas 3685. 3685 selaku resistance become support, resistance all time high yang terjadi pada saat 15 September. Ya. Dan akhirnya di hari Selasa kemarin kita mendapatkan yang namanya close candle di atas ini, di atas 3685. Jadi seharusnya dengan dia sudah close di atas ini, maka sekalipun ini marketnya turun, kita akan mendapatkan yang namanya kesempatan untuk bisa lanjut naik lagi untuk nge-sweep all time high yang kemarin dibuat, yaitu yang ada di 3700 dengan target masih sama di 3713 dan 3735 ya. Kalau seandainya hari ini kita mendapatkan daily close di atas 3700, maka otomatis kita akan trading di teritori 3700. Itu aja sih ya. Berarti untuk penurunan sampai 3500 kayaknya sedikit susah untuk sekarang. Ya. Untuk penurunan mengharapkan ini 3,5 bisa dites lagi, kayaknya ini sudah rada berat sih. Ya, turun sampai 3600 kayaknya sudah mulai agak berat jika misalnya memang nanti malam kita melihat yang namanya pemotongan suku bunga yang sesuai jadwal. Ya. Jadi kalau di sini kemarin ada yang nanya pada saat live, bisa nggak kita memberikan suatu skenario yang dimana buy the rumor, sell the fact ataupun sell the news gitu kan. Buy the rumor dan juga sell the news ataupun sell the fact. Menurut saya tidak berlaku untuk di gold ya, risk asset yang seperti ini. Tetapi saya bocorin sedikit, untuk risk asset seperti equity, seperti Nasdaq, Dow Jones dan juga S&P 500 itu kalian bisa lakukan dengan cepat ya. Jadi kalau kalian ada yang ingin teori seperti itu, berarti kalian harus gunakan di equity market ataupun di index market kayak di Nasdaq, kemudian Dow Jones dan juga S&P 500. Itu bisa kalian nanti pakai. Yang dimana jika misalnya suku bunga FOMC memang dipotong, market euforia ya, marketnya euforia di sini US 30, Nasdaq, S&P 500 naik semua. Kemudian terjadi flip yang dimana terjadi aksi sell di puncak gitu kan. Nanti kalian bisa ambil short. Tapi tetap in the end itu bakal tetap naik ya. Untuk di gold saya rasa itu tidak bisa dilakukan seperti itu sih. Oke. Dari segi daily kalau kita lihat ini masih flat banget, indikatornya masih menandakan kenaikan masih cukup. Dari segi H4 indikatornya kalau kita lihat ya di sini H4 kemarin sih baru naik di atas 70 tapi sekarang turun lagi dan ini masih flat. Secara stokastik dia masih di atas zona overbought, masih bisa stay di sini. Jadi kalau powernya masih bisa ke atas dan didorong juga dengan momentum yang naik ya, ini kan momentumnya masih belum kelihatan naiknya, masih cenderung netral dan agak turun. Jadi kalau nanti dia cenderung bergerak naik lagi ya, bergerak naik lagi momentumnya dan juga di sini secara H4-nya masih stay di atas zona overbought, ya udah itu kita masih bisa untuk mendapatkan yang namanya kenaikan ke atas. Secara support resistance sekarang H4 ini masih sama, yaitu yang ada di 3685,48. Ini bisa saya katakan sekarang adalah sebagai suatu area resistance become support yang cukup valid. Ya, cukup valid di area ini. Jadi kalau di sini kita melihat yang namanya H4 close di bawah 3685, ini sekarang marketnya bergerak di bawah 3685 ya. Kalau marketnya close beneran di bawah di sini, kita masih punya satu uji resistance become support yang dimana ini juga adalah daily di 3674 ya. Kemudian di sini juga adalah H4 dan kemudian di sini juga adalah H1. Jadi 3675 sebenarnya adalah area yang luar biasa valid dibandingkan dengan 3685. Makanya tadi saya bilang di sini adalah lumayan valid, tapi yang beneran valid adalah di 3675 ataupun 3674 di sini ya. Dari segi H4 seperti itu. Kalau dibilang di sini ada divergence, saya rasa nggak ada. Ini marketnya juga masih flat aja, masih stabil ya. Kemungkinan kalau skenario terburuk adalah market akan bergerak sideways sampai FOMC nanti. Itu skenario terburuk sih ya. Tapi kalau sebelum FOMC kita melihat yang namanya sudah ada kenaikan, berarti ya udah kemungkinan besar itu marketnya lebih prefer buat naik. Secara H1 kalau dilihat ini marketnya mengalami drop.
Ini H1 lumayan dropnya, kemungkinan di sini ada posisi adjustment lagi sih sepertinya. Ini barusan 2 jam ini marketnya sudah turun 129 pip. Sepertinya di sini ada posisi adjustment yang dimana sepertinya akan ada posisi yang dilepas lumayan, yang dilepas sama market gitu kan. Lumayan dilepas sama market. Jadi ini kemungkinan ya udah marketnya bakal bisa ngeriset. Ngeriset dalam artian berarti sekalipun kita melihat adanya H1 ataupun H4 di bawah 3685, kemungkinannya tadi yang saya bilang adalah marketnya bisa bergerak pingpong. Pingpongnya itu bisa sejauh 200 pip. Karena menurut saya untuk sekarang di 3675 ini adalah pertahanan yang wajib ditahan sama bullish supaya market itu tidak terlalu rendah. Ya. Kalau misalnya ini beneran break di bawah 3675 berarti ya udah kita berpotensi untuk yang namanya nge-retest resistance become support daily juga yang ada di 3657 ataupun di sini sudah saya gambar ada liquidity area di sini ya. Jadi seperti itu dari segi H1 ya, kalau memang ini drop di bawah 3685 sih tetap saya tidak akan mau ambil sell. Ya, dengan kondisi sekarang sebenarnya di sini H4 ini masih bullish ya. Sekarang kita cerita dari segi market structure. Dari segi market structure sekarang ya, kita mana tanda panahnya nih kok hilang. Oke, di sini. Sekarang kita cerita dari segi market structure. Dari segi market structure, marketnya kan naik di sini ya, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun, dan di sini dia naik ya. Kemudian dia Nah, ini H4 ini agak susah nih ya. Karena di sini apakah di sini ngebuat high ataupun di sini ngebuat low. Karena ini satu candle H4 di sini low dan high-nya mirip soalnya ya. Jadi kalau dibilang ini low dan high better sih begini. Jadi untuk dari segi H4 ini marketnya masih ngebuat higher high dan higher low. Dan di sini ada satu level inducement yang ada di 36 berapa ini? 3674 di sini ya. Jadi kalau misalnya H4 ada close di bawah seperti ini, berarti H4 sudah cenderung bergerak bearish ataupun sudah mengalami yang namanya change of character. Tapi untuk sekarang dari segi H4 ini marketnya masih bergerak seperti ini. Ke atas seperti ini ya. Jadi H4 otomatis masih bullish. Kita cek dari segi time frame H1 sekarang. Oke, dari segi time frame H1 kalau kita lihat ini kayaknya ada aksi profit taking sih ya. Ya udahlah. Dari segi H1 coba kita baca ya. Dari segi H1 ini wah ini lumayan agak sulit nih. Ya, dia ngebuat high kemudian dia ngebuat low. Nah, ini agak berat nih ya. Kalau kita ngambil sama kayak H4 di sini ya. Di sini dia ngebuat high, dia ngebuat low ya, kemudian dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high dan dia ngebuat low. Ini ngebuat high. Berarti ini H1 potensialnya adalah bearish. Ya. H1 potensialnya bearish karena kalau dilihat jika kita melihat adanya candle sebentar, ini kok H1-nya agak sedikit payah ya. Ini high, ini low, ini inducement. Sebentar. Kita ngambil dari sini aja ya. Ini adalah inducement. Inducement di sini adalah break of structure tapi kecil, kemudian di sini change of character. Berarti yep. Jadi kalau kita melihat adanya penutupan candle di bawah ini sepertinya sih bakal terjadi change of character sih. Ya, berarti dari segi ini berarti change of character kemungkinannya ya. Dan jika marketnya break di bawah ini, di bawah low-nya di sini, maka ini akan menjadi yang namanya break of structure. Nah, di sini dah saya bilang ya. Di sini sekarang marketnya seperti melakukan posisi adjustment. Ini akan sedikit cukup payah ya untuk yang akan sedikit cukup payah untuk jika semisalnya market di sini memang memilih untuk sideways. Yang tadi saya bilang ya, dari 75 misalnya memang masih dipertahankan, ini jika misalnya dia naik lagi
naiknya bisa sampai 200 pip ke atas. Ya. Jadi secara H1 ini kemungkinannya marketnya sudah mulai change of character. H4 ini masih bullish, berarti otomatis M15 kita melihat yang namanya ya M15 sih kita melihat yang namanya change of character sih. Sebentar, ini M15 di sini sih demand-nya M15 ya. Ini dalam yang sekali ini demand-nya. Kalau mau saya buy di sini sih masih agak berat sih. Karena kalau saya buy di sini stop loss-nya masuk sih. Cuman di sini masih belum sih. Ini kemungkinan ini kemungkinannya ini ditembus nih. Karena ini kemungkinannya adalah ada aksi profit taking lumayan. Jadi kalau ada yang mau buy, better ini tunggu mungkin dapat diskon lagi di 7675 ya. 7675 kalau dapat diskon di sana kemungkinan bisa nge-buy lagi. Berarti otomatis H1 ini kalau kita break di bawah ini ya, close di bawah 3678 otomatis bakal menjadi break of structure. Berarti H1 sudah menjadi bearish, M15 sudah menjadi bearish juga. Karena M15 dan juga H1 itu mirip soalnya ya. Karena dari segi M15 kan begini ya, dia ngebuat high, dia ngebuat low, dengan di sini ngebuat high dan sini dia ngebuat low. Jadi otomatis di sini M15-nya sudah bergerak bearish. Jadi yang bullish sekarang adalah daily dan H4. H1 kemungkinannya adalah bearish, M15 juga bearish. Jadi kalau ada yang mau ambil buy, lebih baik tunggu M15 mulai bullish lagi, atau enggak M5 mulai bullish lagi baru kalian ambil posisi buy. Kalau di sini sekarang sih saya rasa belum ada tanda-tandanya buat nge-buy sih. Ya, ini sih kelihatan banget ada aksi profit taking tambahan nih. Karena tiba-tiba langsung aja ngebabat semua stop loss yang ada low di New York ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, ini adalah low sesi New York. Low sesi New York sudah diambil di 3678. Jadi ibaratnya kalau ada yang masang stop loss di sini, ini sudah dibabat. Kemudian di sini adalah low di London sesi New York lagi, Asia. Ya, ini adalah low di Asia yang sekaligus di 3674. Jika semisalnya ini hanya untuk nge-sweep low di 3678, potensialnya ini bisa nge-reverse naik. Kemungkinan gedenya sih ini bisa nge-reverse naik, cuman kelihatan tanda-tanda bakal nge-reverse-nya belum kelihatan. Ya, jadi kalau ada yang mau nge-buy, better tunggu M5 terjadi change of character, kemudian M15 juga sudah mulai kelihatan ngebuat higher high dan higher low. Kalian mau ambil buy silahkan, kalau ada yang mau ambil sell agak sedikit bermasalah, karena sekali lagi saya tidak mau ambil sell dulu, lebih baik saya tunggu ambil buy posisi. Kalau kalian ingin skip hari ini pun juga nggak masalah. Kalau kalian ingin tidak mau pusing dengan kejadian nanti malam, lebih baik kalian skip dulu hari ini. Besok kalian baru kembali lagi. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana dampak dari FOMC terhadap gold. Apakah kita akan trading di 3.700 atau masih berkutat di area 3.600? Saya pribadi sih lebih prefer berkutat di 3.700 sih sebenarnya. Karena kita masih punya utang satu di angka cantik 3735 dan di 3713. Itu sih. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Ingat, kalau tidak kuat dengan volatilitas yang kemungkinan besar pada hari ini, kalian boleh skip, kembali lagi besok. Kalau kalian ingin trading pada hari ini, ingat pasang stop loss-nya yang benar. Jangan sampai kalian itu kena posisi tanpa stop loss dan kebanting atas bawah. Itu aja sih. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.